Biasanya orang tuh yang salah tuh satu di, ya bener mindset mereka. Oke. Terus Jadi mindset lo jangan, udah capek nih, males, gue udah ngeliatnya, udah itu mah tinggalin aja. kalau kalian jam 7 tidur dulu, Iya. baru jam 4 bangun buat belajar gitu ya. Kalau dibilang non akademis nggak penting, penting juga sih, soalnya bisa nambah experience, bisa nambah Betul. ya gue pernah menang nih. Ya, bisa nambah kebanggaan buat diri Iya, sendiri lah ya gitu ya. Bisa nyombong kan sama lainnya. Iya. Sekali lu menang, Pengen menang terus. pengen menang terus, dan sekali lu kalah, itu tuh kayak jatuh lagi gitu ke awal jurangnya. Jadi kalau misalnya sekalinya kalah udah langsung nggak ada mood buat menang lagi. Lu ngeliat orang tuh udah tinggi banget, lu jangan ngeliat ke arah orangnya, itu pandangan lu jangan ke arah sana. Lu lihat lu kemarin ada di mana. Halo semua, balik lagi sama kita di Posko. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang prestasi-prestasi non akademis dan akademis. Dan sekarang juga kita udah kedatangan nih narasumber dari sisi non akademis dan akademis. Coba boleh, oh ya kebalik, gak apa-apa, bisa dijelaskan, bisa perkenalan diri dulu coba dari yang akademis. Ya tadi bilang, gue dari bidang akademis ya, prestasi. Nama gue Christopher, tapi mungkin saya dipanggil aja Ian aja. Oke. Kalau yang non akademis? Kalau gue namanya Evan, bisa dipanggil Evan. Oke, baiklah. Ian dan Evan nih. Coba bisa diceritakan kalian tuh juara apa sih? Kalau gue sendiri sih ya, gue tuh ranking selama kebanyakan SD sama SMP. SMA sekarang udah nurun. Tapi masih 5 besar, puji Tuhan. Iya itu gue, tapi gue kebanyakan ranking 2 sih. Soalnya masih yang di atas gue rada gila-gila otaknya. Gimana Evan? Kalau gue sih mungkin prestasi non akademisnya itu di bidang musik. Gue pernah juara band beberapa kali di sekolah-sekolah luar. Udah. Contohnya di sekolah dekat sini. Yeah. Pernah juara 2 di sekolah deket sini juga. Pernah juara 3. Jadi ada berapa sekolah dekat sini, Van? Juara band ya, berarti Juara band, ya. pas band itu main apa tuh, Van? Kalau gue main keyboard, soalnya kan semua udah ada. Terus gue buat lengkapin doang, jadi gue main keyboard 2. Main keyboard 2? Ya, jadi ada 2 orang main keyboard. Oh, ada 2 orang main Satu keyboard. main melodi, satu main chord. chordnya gitu. Ya. Oh, berarti jadi kayak four hands piano gitu ya? Iya. Oh, Melodis. okay. Terus metode latihan atau belajarnya kalian itu gimana sih sampai bisa jadi juara gitu? Ya, boleh silakan. Ya. Kalau gue sih, kalau gue dalam belajar terus terang, yang pertama tuh jangan stres, jangan takut keburu malas gitu loh. Misalkan lu ada tugas nih bikin makalah nih. Misalkan tugasnya bikin makalah agama gitu ya, misalkan. Yang info kita emang lagi ada makalah agama. Misalkan kelompok gua nih kan ada 7 buku nih. Oke. Siapa sih yang mikirin dapat 7 buku? Ya ada 7 buku. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gua terus terang sih gua ngeliatnya. Haleluya Pak. Puji Tuhan. Puji bahasa Tuhan Inggris. Pak, bahasa Inggris melatih. Tapi kan itu kan kalau orang kebanyakan ngeliatnya, gila males banget, banyak banget. Udah beberapa ratus halaman walaupun memang nggak dibaca semua, tapi kan 7 buku, misalkan 50 halaman itu yang gua baca per buku, itu masih 310 halaman yang kudu dibahas. Lu udah ngeliatnya aja, gila bahasa Inggris, udah males duluan kan biasa mata kita. Nah itu tuh yang biang kerok bisa dibilang, dan aku tuh biang kerok dalam kita jadi nggak belajar. Ya kalau lu udah ngeliat banyak halaman itu udah lu berpasrah kepada Tuhan. Terus Kerjain, tapi jangan jadi malas, jangan otak lu tuh jangan mindsetnya. Biasanya orang lu yang salah tuh satu di, ya bener mindset mereka. Oke. Terus Jadi mindset lu jangan, udah capek nih, malas gue udah ngeliatnya, udah itu mah tinggalin aja. Lu pikiran kosongin, dan lu langsung kerjain. Lu jangan ada malas. Soalnya kalau lu udah ada pasrah, takut, capek gitu, gak bakal jalan sama sekali. berarti kalau di rumah tuh ada belajar juga gitu?
ada berapa jam mungkin targetin sendiri buat belajar? Kalau gue sih terus terang nggak ada target jam itu per hari, per jam gitu. Misalkan per hari harus 3 jam belajar, bla gitu, gue nggak ada. Gue tuh ngeliat gue bisa nggak. Kalau gue nggak bisa ya gue belajar aja setengah mati sampai lu bisa gitu sampai ya? bisa. Kalau udah bisa ya udah. Nggak usah belajar lagi gitu. Ngapain belajar? Ngapain belajar? Ngapain belajar kalau udah bisa gitu. Berarti kayak ya udah sesuai mood. Kalau misalnya gue merasa gue perlu belajar, gue belajar gitu ya. Kalau nggak perlu ngapain? Mendingan follow. Aduh. Tapi gue ngapain follow. Berarti kalau Evan gimana nih? Kalau Evan kan non akademis nih. Dia nggak ada target. Kalau gue main piano, kan gue main piano bukan belajar. Kalau belajar gue emang nggak ada target belajar berapa jam gitu. Tapi kalau gue main piano, gue ada target sehari kayak kalau nggak salah setengah jam main. Terus jangan belajar pas mood, soalnya nggak bakal mood. Gak ada mood untuk belajar itu tidak ada ya. Ya udah paksain aja ya. Paksain aja. Ntar juga bisa gitu ya. Iya. Atau enggak kebanyakan ngulik-ngulik lagu biar perfect gitu. Berarti kalau misalnya di Evan ini ada target belajar tapi gak ada moodnya. Kalau misalkan yang Ian ada moodnya tapi tidak ada target. Bukan gak ada moodnya, dia belajar apa? Yang nggak bisa. Apa? Ya yang nggak bisa. Itu mood sih Ivan. Iya mood. Itu mood gue merasa bodoh. Mood gue nggak ada mood belajar. Berarti mungkin kalau misalnya mau maksimal harus ada target dan mood gitu. Iya, kalau mau maksimal ada target dan mood. Tapi ya tergantung orang juga sih, iya nggak? Kalau gue memang belajar kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang lain, mereka tuh belajarnya harus setiap hari itu mereka harus ngulang. Kalau nggak mereka lupa nanti. Jadi kalau lu mau belajar jangan nyontoh orang gitu. Lu ngeliat orang ini gimana cara belajarnya. Oh, sini belajarnya bla 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 bla. Ngikutin ah. Nah, itu jangan bener. Itu jangan. Soalnya belum tentu lu bisa belajar dengan cara kayak gitu. Gitu. Kalau kalian kalau misalnya lagi belajar tuh ada ini gak sih kayak ada ritual khusus. Kayak misal kalau misalnya gue tuh pribadi kalau misalnya gue belajar tuh pasti sebelum belajar gue harus ngunyah makanan dulu. Kalau misalnya gak gitu gue gak akan bisa masuk itu ya pelajaran yang dibaca. Kalau kalian gimana nih? Gue biasa habis bangun tidur baru belajar. Oh harus tidur dulu berarti ya, harus istirahat dulu. Lebih enak belajarnya. Iya, misalkan besok ulangan ya udah lu tidur dulu aja sampai pagi belajarnya besok pagi. Oh jadi dibalikin gitu ya. Jadi misalkan ada orang yang belajarnya tuh jam 8 sampai jam 9 baru tidur, kalau kalian jam 7 tidur dulu. Iya. Baru jam 4 bangun buat belajar gitu ya. Enggak sih, gue dua-duanya. Gue kurang tidur, tolong. Enggak, bercanda. Gue belajarnya semalam sebelumnya. Oh sebelumnya tapi pagi-paginya juga diulang lagi ya. Kalau gue nggak belajar sih. Gak apa-apa, dia kan dari non akademis ya, berarti yang membuat dia menang juara tuh praktis gitu ya. Latihan setiap hari main piano. Tapi cool tadi, apakah ada ritual? Ada, oke. Sebelum belajar, gue kadang suka bikin minum dulu. Kopi gitu. Ya tapi saking banyak gue minum kopi enggak ya. Sama aja kayak gue main game. Terus gue terserang kalau belajar itu gue sukanya sambil dengerin lagu musik gitu. Oh iya. Dengerin musiknya yang gimana tuh? Yang kayak mungkin musik klasik atau musik yang pop? Gue kayak gimana? Lagu 80-an gitu, tapi yang city pop. Mungkin ada yang tahu genre yang lo-fi gitu, yang calm gitu. Tapi yang kebanyakan nggak ada liriknya gitu. Kalau lirik gua apa nanti otaknya terganggu. Ya berarti kayak lagu-lagu klasik, berarti suka dengerin kayak Mozart atau Jazz Bach gitu. Mozart gitu kan gua suka, tapi gua lebih suka Tchaikovsky. Aduh. Siapa itu? Gak tahu ya, saya cuma tahu Mozart sama Bell. Iya, Beethoven juga tahu sih. Menurut kalian nih, prestasi non akademis sama akademis itu ada yang lebih superior gak dari satu sama lain? Kalau gue menurutnya, kata gue sih kayaknya ada. Dari akademis itu gue pernah juara 2 pas kelas 5 gitu ya. Gue masuk SMP di sini dapat beasiswa. Uang pangkal gratis, terus uang bulanan juga beberapa bulan gratis. Jadi ya intinya hemat duit lah. Jadi akhirnya cuan. Tapi kalau dibilang non akademis nggak penting juga sih, soalnya
bisa nambah experience, bisa nambah betul. ya gue pernah menang nih gitu. Ya, bisa nambah kebanggaan buat diri Iya, sendiri lah ya gitu ya. Bisa nyombong kan sama lainnya. Iya. Kalau pesan menurut Ian nih gimana? Ada yang lebih superior gak dari satu sama lain? Kalau menurut gue sendiri sih ya, semuanya itu tergantung lu nanti akhirnya mau kemana. Misalkan temen gue ada yang ke Jogja kan dia SMA-nya dia sekolah musik. Jadi ketawa kan. Jadinya dia tuh memang jago musik, dan kalau lu memang suka musik ya kejar aja prestasi dalam musik. Kalau misalkan gue kan gue target ITB. Hai orang ITB. Amin. Gue pengen ke Pertambangan, dan ya kalau lu mau ke Pertambangan ya mau nggak mau harus mengejar prestasi akademik. Tergantung lu akhirnya mau kemana sih terus. Betul. Betul. Berarti kalau menurut Evans non akademis lebih superior ya. Kalau misalkan Sedikit lebih superior lah. Oke, kalau misalnya menurut Ian dua-duanya sama. Yang penting tujuannya ya. Oke. Berarti kayak yang udah diceritain tadi, walaupun lu ada non akademis, lu juga ada akademisnya ya? Ya ada. Tadi pas kelas 5 ya? Iya. Pernah ranking. Ngalahin gue lagi. Satu SD. Oh, kalian satu SD. Berarti pernah ranking pas kelas 5 itu gimana perasaannya? Pas kelas 5 pernah ranking, ya seneng banget sih. Akhirnya gitu. Ya kan, apa kalau dulu teh ranking apa sih? Tapi kalau pas kecil, wah piala nih. Piala nih. Kalau misalnya sekarang udah gak ada perasaan kayak gitu. Sekarang cuma menganggap itu sebagai plastik. Aduh. Hanya sekedar plastik. Pialanya nggak penting, gelarnya yang penting. Wih, oke. Betul. Kalau Ian juga, kalau gak salah ada ya prestasi non akademisnya tadi cerita di depan. Ada. Gua tuh wusu dulu kan. Ya gue menang 2 kali, juara 2. Dua-duanya juara 2. Enggak, yang satu enggak juara, yang satu kalah. Makasih. Kamu apa? Yang satu juara 2. Terus? Ya udah sih, apa lagi ya? Ada niat akademis non akademis lagi gitu. Oh iya, ada niat ngeusul lagi mungkin. Enggak ya, dulu kan gini nih gue cerita. Dulu kan gue tuh usul 6 tahun. Terus gurunya ganti kan, berubah. Ya gue ke guru baru itu kan, ngulang dari awal. No thank you. Berarti males lagi ngulang dari awal. Males lagi ngulang lagi. Jadi buat sekarang gue sih nggak ada ya, buat target non akademik masih belum ada. Tapi mungkin di depan ada mungkin. Gue belum tahu juga. Tapi itu wushu kan berarti di sekolah ya? Di sekolah. Gak ada niatan buat kelas di luar gitu? Dulu pernah kelas di luar dulu. Tapi? Dalam tujuan yang sama gitu. Yang ekskul di sekolah tuh orang yang sama yang di luar itu. Oh iya, jadi kayak coachnya sama gitu ya? Coachnya sama, iya. Cuma gak diterusin? Kenapa tuh? Capek. Keburu males. Oh, udah keburu males. Dulu kelas 8 gue mau jiu-jitsu. Gak, berarti tapi kalau misalnya jujutsu tuh ada gak sih kejuaraannya? Harusnya ada ya. Oh, harusnya ada. Harusnya. Berarti kalau misalnya wushu itu lu lombanya itu kalau gak salah setahu gue lombanya keindahan gerak kan ya? Iya, keindahan gerak. Semuanya keindahan gerak. Iya, terus kalau misalnya di jujutsu ada keindahan geraknya juga atau enggak? Nggak, kalau jiu-jitsu cuma kebanyakan sparring ya. Lebih ke arah power, keindahan gerakan tuh nggak ada sih sebenarnya jiu-jitsu. Oh, di jiu-jitsu nggak ada. Lebih ke arah efisiensi gerak gitu. Seberapa cepat lu bisa ngejatuhin musuh. Oh, oke. Terus gue pun nanya juga nih. Gue kan enggak sih, bukan gue. Jadi gimana sih perasaannya kalian bisa dikasih kesempatan menang gitu? Dikasih ekspektasi lebih sama orang ya? Gimana nih perasaannya? Ya, terus nggak sih? Pasti happy nggak sih kalau kita menang gitu? Tapi ya kalau dalam sisi tertentu juga kemenangan tuh kayak jurang. Kenapa tuh? Kan kalau kita masuk jurang kan susah keluarnya kan. Sama kayak kalau juara gitu. Sekali lu menang, pengen menang terus. Dan sekali lu kalah, itu tuh kayak jatuh lagi gitu ke awal jurangnya.
Jadi kalau misalnya sekalinya kalah udah langsung nggak ada mood buat menang lagi kayak gitu apa gimana? Apa malah itu memotivasi Jadi diri? kalau kalah tuh kita kan udah menang terus kita kalah tuh kita kayak ngerasa duh diri gua teh kenapa gitu ya, ini orang kenapa bisa tiba-tiba tinggi banget gitu. Tapi menurut gua itu pandangan yang salah sih. Lu ngelihat orang tuh udah tinggi banget, lu jangan ngeliat ke arah orangnya, itu pandangan lu jangan ke arah sana, lu lihat lu kemarin ada di mana, sekarang diri lu ada di mana sekarang. Itu pandangan yang menurut gue yang harusnya lu pegang. Lu jangan ngeliat orang lain, lu lihat diri lu. Lu udah ada progres belum? Lu lihat diri lu kemarin, lu pasti ada progres. Yang penting berarti progresnya ya yang kita pada lihat. diri kita sendiri. Jangan ngelihat orang lain lebih tinggi gitu ya, benar. tapi ngelihat diri kita udah progres sampai mana. Iya. Oh, oke. Pandangannya bagus ya dari Ian. Gimana kalau misalnya dari Evans? Kalau gue lebih ke jangan berekspektasi terlalu tinggi aja. Kenapa tuh? Kalau ekspektasi terlalu tinggi ya gue kan pernah di sekolah B. Gue kan pernah juara di sekolah A, juara 2 itu. Di sekolah B gue nggak juara. Itu mungkin karena gue ekspektasinya tinggi, gue kecewa banget. Pulang kecewa. Kenapa sih nggak menang? Gitu. Padahal kan bagus banget gue. Padahal kayak gue kan udah latihan gitu tiap hari, tapi malah gak menang gitu ya. Biasa aja. Yang penting pede. Yang penting pede. Kecewa, kalah, ya udah kecewa. Ya udah kecewa, ya harus go with it gitu ya. Ya let it go, let it flow. Terus kalian ada pengalaman gak sih di juara-juara, kan kalian berdua juga ada non akademisnya ya? Gimana, ada pengalaman apa nih pas lomba? Dulu kan sok. Ada pengalaman lucu kah atau pengalaman yang membanggakan? Kalau lomba gitu itu udah stage-nya udah tinggi gitu. Gue jadi banyak persiapan. Jadi mungkin kayak udah gak ada on stage gitu ya? Pas on stage gitu kesalahan ya gak itunya jarang lah. Mungkin hampir nggak ada kali. Tapi kalau kayak pas pelayanan gitu pas SMP pernah itu gue main gitar berdiri pakai strapnya putus jatuh jadi gitarnya jatuh. Gitarnya nggak apa-apa. Kita nggak peduli sama lu kan, gitarnya nggak apa-apa kan? Gitarnya nggak apa. Oh, gitarnya nggak apa-apa. Jadi gimana tuh pas di tengah-tengah lagi main lagi di panggung itu? Jatuh. Duduk benerin ya udah. Oh ya udah, santai aja pasti ada solusinya. Diliatin ya udahlah nyantai. Diliatin ya. Malu sih kalau misalnya gue kayak gitu. Enggak ada yang nyadar. Pas bagian Nyadar. Enggak, soalnya Lu gak nyadar, ya lu doang yang gak ngeliatin. enggak gila, soalnya kalau jatuh pasti masih diomongin sampai hari ini. Enggak pada nyadar deh. Soalnya kan di kiri belakang kan. Ada kok yang nyadar. Iya, ada yang depan. Kalau misalnya kayak pengalaman apa sih yang kayak aduh malu nih mau on stage atau gimana, itu ada gak? Oh, gugup gitu maksudnya? Gugup ya, pertama-tama gue lomba itu gue gugup banget. Kan baru jarang gitu, tapi ya udahlah, let it out. Let it out ya langsung. Kalau misalnya iya nih, gimana nih? Ada gak pengalaman pas lomba gitu? Dulu tuh gua OSN, ya kan kita barengan dan OSN. Oh, OSN, oke. Dulu tuh pas OSN, ya kan masih belajarnya kan dikasih materi tahun lalu sama materi yang baru yang diperkirakan bakalan keluar kan. Ya, gue mikir kan materi tahun lalu ngapain dikasih, nggak bakal keluar kan, dipikir. Baru gue belajar aja materi yang baru. Udah aja, nyampe gitu ke tempat OSN ini, tek masuk ruangnya, duduk, dibagiin soalnya, dibalik sama gue ngeliat, soalnya sama persis sama soal tahun lalu. Terus gimana tuh? Puji Tuhan ya, tapi ya walaupun gue nggak bisa, gue tetap nggak lulus. Puji Tuhan nggak lulus. Itu berbanding terbalik ya. Iya. Karena kan harus mensyukuri setiap apa yang Anda amin. OSN itu pusing. Kalian berdua OSN ya? Iya. Oh, berdua OSN. OSN matematika, dia OSN IPA. Masalahnya OSN waktu itunya bentar banget, ya nggak sih, Pan? Bentar. Kan waktu kalau latihan. kan KSN lagi kan sekarang. KSN kimia. Waktu belajarnya masih lama gitu loh, masih nyantai ya udah, masih banyak waktu. Kalau yang OSN tuh kayaknya nggak nyampe sebulan ya, Nggak nyampe waktu sebulan. persiapannya. Kayak benar-benar kamu OSN ya?
terus berapa minggu kemudian langsung lomba. Tapi ada dong latihan-latihannya. Ada. Jarang. Ada. Gak banyak banget. Gimana pengalaman kalian pas latihannya? Capek. Coba ya. Enggak, masalahnya itu kan ada tentang materi tentang kromosom gitu, genus itu kan materi sekarang kita. Ya, Betul. Anak SD itu disuruh belajar materi materi SMP. Oh itu SMP, OSN-nya SD. Iya SD. Pas SD. Oh. Terus gimana tuh perasaannya setelah belajar dengan susah Itu udah payah, belajar, papanya gak menang? Susah payah. Gak menang, gue masih udah ya lo pastinya, saya gue udah tau gak bakal menang. Kalau Evan gimana nih? Saya kan awal upacara gitu kan, upacara gitu. Gue ngeliat kanan kiri, kutu buku semua mukanya. Kalau gue 50-50 lah. Sedikit kecewa, sedikit relief. Soalnya ini belajar capek banget sih. Kalau gue lulus makin capek belajarnya. Kenapa tuh? Sama matanya bakal pasti makin susah. Materinya pasti bakal makin susah. Oh bakal Orang-orang OSN lagi. Saingannya bakal jauh Makin lebih pintar, materinya makin susah. Oh itu tuh kayak ini ya, kayak sistem OSN-nya tuh gugur gitu. Iya. Iya, keguguran dari awalnya tuh apa sih kecamatan tingkat itu kan kecamatan. kayak rego gitu. Terus baru masuk kota, terus masuk Jawa Barat, baru nasional. Oh baru tahu gue, soalnya gue gak pernah ikut OSN ya, mohon maaf. Jadi kalian tuh waktu itu tingkat kecamatan. Iya. Kita kalah. Kecamatan aja udah kecamatan udah gugur. Kira gugur. Berarti banyak banget ya anak-anak di kota Bandung itu yang berprestasi. Iya, banyak banget yang berprestasi dan juga banyak yang kalah. Jadi segitu aja pengalamannya atau ada lagi kah Apa, pengalaman kita yang bisa lomba-lomba di-sharing ke ya. teman-teman semua? Udah sih. Mungkin ada tips and triknya buat teman-teman yang mau mengikuti jejak Evan atau mau mengikuti jejak Ian KSN. Dalam lomba OSN, untuk lomba OSN Belajar materi tahun lalu. Belajar materi tahun lalu. Jangan lupa belajar materi tahun lalu. Oke. Materi tahun lalu jangan di skip, pasti keluar itu. Kalau misalnya mungkin dari Evan kah, mungkin ada dede-dede yang mau ngikut, mau kayak Koko Evan ngeband. Apa ada tips and triknya gak? Mungkin. Band itu kalau mau latih juga tim chemistry. Harus kayak akrab gitu, jangan sampai berantem, jangan sampai lu mah nggak bener mainnya gitu. Gitu. Pernah ada nggak kayak gitu, Van? Paling ditetapin sinis doang sama temen. Aduh, gimana tuh perasaannya? Salah terus. Aduh, jadi ada ya pengalaman timnya tuh tiba-tiba ada sedikit crack gitu, ada sedikit slack masalah gitu, ada ya? Kayaknya ada. Kayak ada tapi nggak tahu. Ya nggak tahu. Pasti ada yang ngomongin di belakang. Dibilangnya nice try tapi apa sih? Waduh. Tapi kalau misalnya kayak gitu gimana tuh perasaannya? Ya udahlah, kita ntar bakal give the best nanti. Yang penting nanti pas lombanya. Iya, yang nanti penting pas lombanya yang penting ya pas lombanya, yang penting udah practice mencoba more. juga lah ya gitu ya. Practice more. Practice Berarti make perfect. Oke, berarti tips untuk dede-dede semuanya, jangan lupa latihan, jangan lupa tim chemistry-nya juga dilatih gitu ya. Oke deh, berarti inti dari percakapan kita hari ini tuh jangan banyak ekspektasi, sama lihat progres kita hari ini. Sama tadi apa? Practice makes perfect. Ada tambahan-tambahan kah untuk teman-teman yang nonton? Gue sih gak ada tambahan ya, tapi mungkin gue pengen neketin poin yang tadi lagi. Apa tuh? Jangan ngeliat yang orang yang udah lebih hebat aja dulu. Lihat lu dari mana hari ini, lu masih bisa progres sampai hari ini, lu tuh udah hebat gitu. Semua orang tuh berbeda. Semua orang berbeda. Cara semua orang tuh berbeda. Bangga ya sama diri kalian sendiri. Jangan kecewa, bangga sama diri lu sendiri. Lu masih bisa hidup sampai hari ini. Oke. Kalian semua hebat kecuali kalian yang buburnya gak diaduk. Oke, makasih semuanya. Sampai sini aja Posko. Hari ini podcast kita membahas tentang non-akademis dan akademis prestasi. Ya, maafkan kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kekurangan berarti teman-teman saya, kelebihannya saya. Makasih.